Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mael Tandi Liling, NIM K0211911038. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan materi dari Praktikum Penilaian Status Gizi mengenai penentuan LDL kolesterol. Pengenalan uji. Kolesterol LDL merupakan kolesterol yang membawa lipoprotein dengan kerapatan rendah. Sebaiknya, kadar kolesterol LDL rendah karena berkaitan dengan risiko lebih tinggi penyakit jantung. LDL bisa menimbun pada dinding dalam dari pembuluh darah, terutama pembuluh darah kecil yang mensuplai makanan ke jantung dan otak. Timbunan lemak itu makin lama makin tebal dan makin keras, yang dinamakan arteriosklerosis, dan akhirnya menyumbat aliran darah. Kolesterol LDL yang optimal adalah bila kadarnya dalam darah di bawah 100 mg/dl. Kolesterol LDL 100-129 mg/dl dimasukkan kategori perbatasan atau borderline. Apabila di atas 130 dan disertai faktor resiko lain seperti merokok, gemuk, diabetes, tidak berolahraga, apalagi jika sudah mencapai 160 atau lebih, maka segera perlu diberi obat. Tujuan uji yaitu untuk menentukan kadar LDL dalam plasma darah manusia. Prinsip uji. Metode CHOD-PAP atau Cholesterol Oxidase Deaminase Peroxidase Aminoatipirin. Dasarnya adalah kolesterol ditentukan setelah hidrolisa dan oksidasi H2O2 bereaksi dengan 4 aminoatipirin dan fenol dengan katalisator peroksida membentuk quinoneimin yang berwarna. Kelebihannya yaitu terjadi reaksi dengan sterol tubuh yang bukan kolesterol. Metode pemeriksaan ini menggunakan CHOD-PAP dengan prinsip kolesterol ditentukan setelah hidrolisa enzimatik dan oksidasi. Indikator quinoneimin terbentuk dari hidrogen peroksida dan 4 aminoatipirin dengan adanya fenol dan peroksida. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama alat. Alat yang pertama yaitu tabung reaksi. Jadi pada uji ini tabung reaksi berfungsi untuk meletakkan sampel yang akan dicampurkan nantinya dengan larutan. Selanjutnya yang kedua penangas 37 derajat Celcius. Pada uji ini penangas berfungsi untuk menginkubasi sampel supernatant. Selanjutnya yang ketiga semi chemistry photometer analyzer. Jadi pada uji ini alat ini berfungsi untuk mengukur kadar LDL dalam sampel tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu centrifuge. Jadi pada uji ini centrifuge berfungsi untuk sentrifugasi, adalah teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memperoleh serum. Dan yang terakhir yaitu Spoit 3-5 mili berfungsi untuk mengambil darah dari vena. Yang kedua bahan. Bahan yang pertama yaitu sampel. Jadi pada uji ini sampel yang digunakan adalah serum darah manusia. Yang kedua reagen. Pada uji ini reagen yang digunakan adalah reagen Nudrop. Dan yang ketiga yaitu larutan standar. Pada uji ini larutan yang digunakan yaitu larutan kolesterol. Ini prosedur. Yang pertama persiapan sampel. A. Darah diambil dari vena menggunakan Spoit sebanyak 3 cc. B. Sampel darah dimasukkan ke dalam tabung yang bersih dan kering tanpa antikoagulan. C. Sampel darah dalam tabung dibiarkan membeku selama kurang lebih 5 menit, lalu disentrifugasi atau pusingkan dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk memperoleh serum. D. Serum yang dihasilkan segera dipisahkan dari bekuannya. Jadi sentrifugasi adalah teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal.
Yang kedua, pembuatan supernatan LDL. A. Menyediakan tabung bersih yang telah diberi label. B. Mengisi dengan sampel serum sebanyak 200 mikroliter. C. Menambahkan nudrop LDL sebanyak 3 tetes. Dan D. Menutup tabung dan mensentrifugasi atau pusingkan dengan alat sentrifuge selama 5 menit. Yang ketiga, pemeriksaan kadar LDL. A. Menyediakan tabung yang telah diberi label. B. Mengisi tabung dengan larutan kolesterol sebanyak 1000 mikroliter. C. Menambahkan sampel supernatan sebanyak 10 mikroliter dan menghomogenkan. D. Menginkubasi selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius. E. Mengamati dan mencatat perubahan warna yang terjadi. F. Mengukur kadar LDL menggunakan alat photometer analyzer. Dan G. Mencatat nilai LDL yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Jadi hasil pemeriksaan LDL darah didapatkan dalam tabel sebagai berikut. Menghitung kadar LDL dalam darah. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan kadar LDL adalah dengan mengurangkan kolesterol total dengan HDL. Dari hasil perhitungan ini didapatkan kadar LDL sebesar 313 mg per dl. Diperoleh dari kolesterol yaitu 357 mg per dl dikurang HDL. Angka ini masuk dalam kategori LDL sangat tinggi karena di atas 190 mg per dl. Bisa dilihat di atas bahwa ada keterangan kolesterol LDL. Selanjutnya, beberapa cara untuk menurunkan LDL adalah dengan yang pertama, mengonsumsi makanan mengandung omega 3. Yang kedua, perbanyak mengonsumsi serat. Yang ketiga, membatasi makanan yang mengandung lemak trans. Yang keempat, olahraga teratur. Dan yang kelima, tidak merokok dan menjaga berat badan tetap normal. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan kadar LDL tersebut melebihi batas normal, yaitu di atas 190 mg per dl. Hal itu tentunya akan berdampak bagi kesehatan, karena kolesterol LDL bisa menimbun pada dinding dalam dari pembuluh darah. Timbunan lemak itu makin lama makin tebal dan makin keras, yang dinamakan arteriosklerosis, dan akhirnya akan menyumbat aliran darah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih.